Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid, yang dengan ini kita mempelajari hak yang paling agung, hak yang paling besar, hak Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah setelah sepekan kita libur dan juga qadarullah, barusan ketika anak ingin mencoba live, saya coba-coba dan baru bisa terkoneksi pada saat ini. Walillahil hamdu wal minnah. Dan mari kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, yang kita masih di bab 5, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah, dan masih pembahasan kita di surat Yusuf 108, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalan, inilah agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas bahwa yang pertama, misi setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah ad'u ilallah, berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengajak kita agar kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar, dan ibadah itu tidak akan benar kecuali dengan tauhid, dengan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mendasar bahwa dakwah itu kepada Allah, bukan untuk mengumpulkan jamaah yang banyak, bukan tujuannya adalah untuk mencari popularitas, bukan untuk mengajak kepada diri sendiri, tapi ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ala basiratin, ya, di atas basirah. Apa itu basirah? Kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya bahwa basirah itu adalah ilmu, ya. Mustahil seseorang itu berdakwah tanpa ilmu. Bagaimana seorang mau mengajak kepada sesuatu sedangkan dia tidak mengetahuinya? Yang sering kali kita sedihkan di masa kita saat ini, ikhwatal iman, adalah ketika seseorang baru taubat dari suatu perbuatan dosa dan maksiat, baru masuk Islam, baru hijrah, kemudian dia diberi panggung, diberi kesempatan untuk berceramah di depan, disejajarkan dengan para da'i dan ustaz. Dan jamaah kita tidak terbiasa memanggil seseorang wahai mu'allaf, ya, memanggilnya dengan panggilan wahai yang baru selamat dari kelamnya dosa dan maksiat. Tapi kemudian tiba-tiba mu'allaf yang baru masuk Islam ini, atau seorang yang baru hijrah ini, kemudian seketika dipanggil sebagai seorang ustaz, ya, wahai ustaz, ya, dipanggil ustaz. Dan ketika dia sudah terlalu nyaman dengan kedudukannya sebagai ustaz tadi, apa yang terjadi, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah? Yang terjadi adalah setelah dia sudah terlanjur diustadzkan, maka dia menganggap dirinya sejajar dengan dai dan ustaz yang lainnya, yang menghabiskan usianya untuk talabul ilm, yang menghabiskan banyak waktu, biaya untuk membeli buku, mempelajari, begadang, murajaah, ya, menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lain sebagainya. Ini kemudian tiba-tiba disejajarkan begitu saja dengan seseorang yang baru masuk Islam atau yang baru hijrah, yang semestinya baru masuk Islam atau baru hijrah ini adalah belajar, duduk di majelis ilmunya para ulama, ya, mengkaji Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbaiki dirinya. Jangan sampai dia hijrahnya tertipu dengan
popularitas barunya, sebagai status barunya dia yang baru hijrah. Sedangkan kita tahu bahwa syaitan tidak akan menyerah untuk menggoda manusia karena dengan alasan baru taubat, baru hijrah, kemudian syaitan meninggalkannya. Tidak seperti itu ikhwatal iman. Namun syaitan akan terus berusaha ya agar seseorang ini dibelokkan lagi dari jalan yang benar. Dan berapa banyak seseorang yang mengatakan dirinya telah hijrah, telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia mundur dari jalan hijrah ini dan kembali kepada kelamnya dosa dan maksiat. Waliyadzubillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan di dalam hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati ini agar tetap istiqamah di atas agamanya sampai akhir hayat kita. Dan kemudian di ayat ini, ana wa man ittaba'ani, ya di surat Yusuf ayat 108 ini, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini menunjukkan bahwa di antara sifat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah berdakwah, mengajak. Dan mengajak itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, dan yang semisalnya. Dengan syarat ilmu yang telah dimilikinya, dia harus berdakwah. Ketika sifat ini belum kita miliki, maka kita masih belum sempurna sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalimat subhanallah ini berarti aku mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak layak baginya. Baik sekutu atau pernyataan-pernyataan dan perkataan-perkataan tentang Allah yang tidak berdasarkan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sekutu dan tandingan. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala asumsi dan anggapan-anggapan orang yang berbicara tentang Zat-Nya yang maha agung tanpa ilmu. Ya, dan ini adalah hukumnya wajib bagi kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar yang ketidaklayakan bagi Allah adalah perbuatan syirik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk dari orang-orang musyrik. Apa maksud dari wa ma ana minal musyrikin? Dan saya tidak termasuk minal musyrikin, di antara orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan dirinya dari interaksi, ketergabungan, kesertaan dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang yang hanif dan tidak termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana di ayat ke-123 dari surat An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Dan sesungguhnya kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bara'ah, berlepas dirinya kita, ya, berlepas dirinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi Ibrahim, dari mereka-mereka yang menyekutukan Allah. Artinya memutus hubungan, memutus cinta kasih, tolong menolong antara kita dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ikhwatal iman? Karena mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Dan tidak boleh kita mencintai, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Sungguh kalian telah memiliki suri tauladan yang baik. Allah sebutkan hal ini sebagai suri tauladan yang baik. Pada siapa? Pada Ibrahim dan orang-orang yang beriman yang bersama beliau. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah."
kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Kami mengingkari perbuatan syirik kalian dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Juga di surat Al-Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan menemui suatu kaum yang mereka ini beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itulah ayah-ayah mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, atau kerabat dan keluarga mereka sendiri. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ini sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kita bercinta kasih dan berkasih sayang dengan mereka-mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan di dalam surat ini, ya, surat Yusuf ayat 108 ini, bagaimana Allah menyebutkan wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berlepas diri dari interaksi dengan dan bersama orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau jadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman dekat, sebagai kekasih-kekasih yang kalian saling interaksi cinta kasih dan kasih sayang di antara mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga ayat yang sempat viral yaitu surat Al-Maidah ayat 51. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdi al-qaumal zalimin. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali, pemimpin-pemimpin, teman-teman dekat, sahabat-sahabat akrabmu. Ba'dhuhum awliya'u ba'dhin, karena pada hakikatnya mereka adalah wali di antara mereka sendiri, pemimpin dan saling tolong-menolong di antara mereka sendiri. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, barang siapa yang menjadikan di antara mereka sebagai walinya, sebagai pemimpin dan teman dekatnya, maka dia termasuk dari golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ini menunjukkan bahwa orang yang bersikap seperti itu adalah orang zalim di mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan wajibnya berlepas diri bara, ya, karena ini konsekuensi cinta la ilaha illallah. Bagaimana di saat yang bersamaan mencintai lawannya la ilaha illallah, ya, mencintai kesyirikan, mencintai perbuatan syirik, mencintai pelaku-pelaku kesyirikan. Bagaimana sedangkan dia termasuk yang mengatakan saya adalah umat la ilaha illallah, yang meyakini tauhid, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka jika seorang dia berdakwah dan kemudian dia mengatakan bahwa saya cinta kepada musyrikin, saya cinta Yahudi, saya cinta Nasrani, saya cinta ini dan itu, maka dia bukanlah seorang dai, ya, dan tidak mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengaku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa mustahil seseorang yang mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, berada di atas jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak berdakwah kepada tauhidullah, dan kemudian dia termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menolong dan mensupport mereka. Ayat ini memberikan kepada kita banyak pelajaran, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah metode dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan metode dakwah pengikut-pengikut beliau, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk menjadi hamba Allah yang benar. Itu misi dakwah yang benar. Mengajak umat manusia agar menjadi hamba Allah yang sejatinya. Bukan mengajak orang untuk membuat diri kita populer,
membuat diri kita terkenal, membuat seseorang itu mencintai si fulan atau si ini, ya, mencintai Allah, bukan mencintai yang lain. Atau supaya pro kepada organisasi tertentu, kepada partai tertentu, ya, bukan untuk itu semuanya, tapi Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Kemudian yang kedua, seseorang yang tidak berdakwah, ya, di antara faedah dari ayat ini, seseorang yang tidak mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum merealisasikan seutuhnya sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ittiba'nya kepada Rasulullah SAW ini ada sesuatu yang kurang. Dia harus menjadi seorang yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Setidaknya adalah minimumnya kepada orang terdekatnya, istri dan anak-anaknya. Bagaimana mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Dan setidaknya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya, jika seseorang yang dengan ilmunya, andai kata dia memiliki ilmu, dia mengenalkan kepada istri dan anak-anaknya, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, mengajaknya kepada majelis-majelis ilmu dan yang semisalnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yaitu apa yang diperingatkan oleh Syekh, bahwa dakwah kepada tauhid, ad'u ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang berdakwah kepada dirinya sendiri, sebagaimana dalam faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah di dalam kitab tauhid ini. Kemudian keempat, dari manfaat dari ayat ini ikhwatan iman, yaitu masalah yang besar, bahwa seorang yang berdakwah hendaklah didasarkan dengan basirah dan ilmu, memiliki kecakapan ilmu, sehingga dia mengajak kepada sesuatu yang jelas, menjawab syubhat dengan nyata, dengan benar, ya, dengan lisan dan tulisannya. Sehingga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, seorang yang berdakwah harus memiliki ilmu. Tidak cukup dengan modal emosi, tidak cukup dengan modal semangat. Berdakwah itu tidak cukup dengan modal kesalehan dan ketakwaan. Ya, saleh, takwa itu baik. Takut kepada Allah baik, ahli ibadah itu baik. Ya, memiliki kecintaan untuk beribadah kepada Allah. Tapi tidak semua ahli ibadah seorang dai. Ya, tidak semua seorang ahli ibadah itu berhak untuk berdakwah. Ketika dia memang ahli ibadah, tapi dia bukan termasuk bagian dari orang yang berilmu, maka dia harus mencukupi dirinya dengan ilmu agar dia bisa berdakwah. Tidak sembarangan orang masuk ke dalam hal ini. Berbeda dengan kondisi kita saat ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika ranah dakwah ini dimasuki oleh siapapun, ya, mereka yang melihat peluang, kesempatan, mereka kemudian masuk ke dalam ranah dakwah ini. Walaupun dia sangat sadar, tahu akan dirinya sendiri, bahwa dia tidak memiliki kecukupan dan kecakapan untuk di dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan iman, ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu ilmu, ya. Jadi seorang yang ingin berdakwah, pertama dia harus belajar. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala, belajar tauhid, belajar hal-hal yang memang dia mesti dia pelajari untuk berdakwah. Nanti insyaallah pada kajian setelah ini, ya, kita membahas hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang dikirim ke Yaman oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu tentang tahapan-tahapan di dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian permasalahan kelima dari ayat ini adalah kesyirikan itu adalah kekurangan, sesuatu dosa yang sangat besar yang harus kita lawan, yang harus kita benci, harus kita musuhi. Karena seorang yang beriman kepada Allah, ya, dia bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah, bagaimana hatinya tidak tergerak dengan perbuatan-perbuatan syirik yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin? Bagaimana dia bisa tenang? Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak hanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah mengutus seluruh nabi-nabinya, menurunkan kitab-kitab sucinya adalah untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan la ilaha illallah.
Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian yang keenam adalah bara'ah minasyirik, berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang muslim harus berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ya, melepaskan diri dari perbuatan dari orang-orang musyrikin ini adalah kita menunjukkan sikap ketidaksukaan terhadap perbuatan syirik. Ya, menunjukkan sikap benci terhadap perbuatan kesyirikan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perlu kita pahami. Ya, tadi saya sempat melihat ada yang bertanya mengenai bagaimana sikap yang semestinya kita, bagaimana sikap yang seharusnya, ya, membenci orang musyrikin. Ya, butuh penjelasannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Membenci orang musyrikin itu yang pertama adalah membenci perbuatan syirik yang dia lakukan. Kedua, ketika ada seseorang mengajak kepada kesyirikan, siapapun dia, apapun latar belakangnya, ya, apakah itu dia di internal kaum muslimin atau di luar umat Islam, dia menjadi provokatornya, propagandanya, ya, dai-nya, ustadznya, ya, yang memang mengajak orang untuk berbuat syirik, maka lebih-lebih kita benci kepada yang seperti ini. Ya, lebih-lebih kita membenci kepada yang seperti ini. Dan di antara bentuk kita benci kepada kesyirikan itu, yang ketiga adalah mendakwahkan tauhid, mengenalkan tauhid. Seringkali ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seringkali kita umat Islam ini susah untuk mendakwahkan Islam kepada non muslim. Sedangkan itu adalah sesuatu yang paling gampang dan mudah. Ya. Ana seringkali memberikan contoh kepada teman-teman mu'allaf yang baru masuk Islam dan kemudian bertanya, Ustaz, bagaimana kita mendakwahkan Islam kepada keluarga kita yang belum menjadi muslim? Sederhana. Antum cukup dengan bertanya kepada mereka tentang keyakinan mereka tentang Tuhan itu bagaimana. Coba ceritakan kepadaku Tuhanmu. Ya, misalnya bertanya, siapa Tuhanmu sih? Dia akan menceritakan Tuhan saya itu begini, Tuhan saya begitu, namanya sini, nama Tuhan ini, kapan munculnya Tuhan ini? Dia munculnya di abad kesekian Masehi atau sebelum Masehi, ya. Kemudian dia hilang begitu saja dan kemana saya nggak tahu misalnya, dan kemudian dia dipertuhankan, ya. Nah, setelah dia menceritakan tentang sifat-sifat Tuhan yang dia sembah, kemudian kita ceritakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita menceritakannya? Cukup dengan modal dua saja. Pertama surat Al-Ikhlas, kedua ayat kursi. Ya, insya Allah antum semuanya paham. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak ada satupun yang selevel dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita sampaikan ayat surat Al-Ikhlas, kita sampaikan ayat kursi dan terjemahannya, kita tanya, antara Tuhan kamu dan Tuhan saya, mana yang lebih layak untuk dipertuhankan? Mana yang lebih layak untuk kita jadikan sebagai sesembahan yang kita sembah? Ini cara yang sederhana di dalam berdakwah kepada non-muslim untuk menyampaikan kebenaran Islam. Ya, ketika seseorang menunjukkan dia dengan bangganya menunjukkan simbol-simbol kesyirikan, ya, dia menunjukkan simbol salib misalnya untuk dia sembah. Kita tanya, kenapa kalian mengagungkan salib ini? Apa yang kalian muliakan dari simbol salib ini? Apakah karena Tuhan kalian mati di tiang itu maka kemudian kalian mengkeramatkannya? Ya, bagaimana jika matinya di tiang gantungan? Apakah simbolnya jadi tiang gantungan? Ya, apa atau yang lainnya? Nah, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini suatu hal-hal yang mendasar yang sebetulnya diajarkan di dalam dinul Islam ini, agama tauhid, yang dengan nikmat tauhid ini kita bisa dengan gampangnya berdakwah kepada non-muslim. Ya, apapun itu, apalagi jika mereka menyembah sosok-sosok yang berwujud berhala-berhala yang mereka sembah, sebagian berhala-berhala itu dengan sosok manusia, binatang, dan lain sebagainya. Mereka sembah itu, mereka jadikan itu sebagai sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Kemudian, juga di antara sikap kita membenci kaum musyrikin. Bukan berarti bencinya kita akhirnya sampai kita tidak mau ngomong sama sekali dengan mereka. Ya, ingat bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hidup bersama kaum musyrikin di kota Mekah.
Ya, demikian pula ketika di Madinah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga dengan orang-orang non Muslim di sana, dengan Yahudi dan yang lainnya. Apakah Nabi SAW tidak bertemu dengan mereka? Apakah ketika mereka menyapa Nabi SAW tidak menjawab sapaan mereka? Ya, bahkan ketika mereka melecehkan Nabi dengan ucapan salamnya ketika bertemu dengan Nabi SAW, Assalamu alaik, ya, dengan ucapan kematian, kebinasaan untukmu, Nabi SAW menerima mereka dan tetap menjawab wa alaik atau wa alaikum, juga untuk kalian. Ya, Nabi tidak menjawab lebih dari itu. Namun ketika 2 orang, 3 orang masuk menemui Nabi dari Yahudi ini dan mereka mengatakan hal yang sama, Aisyah radhiyallahu anha yang mendengar hal itu dia tidak terima. Wassalamu alayka wa la'natullahi wa ghadabihi ya abna al-qiradata wal khanazir. Aisyah tidak terima dan mengatakan semoga kebinasaan untuk kalian, murka Allah dan laknat Allah untuk kalian wahai orang-orang Yahudi, wahai putra-putri, wahai keturunan-keturunan kera dan babi. Ya, marah Aisyah ketika melihat Rasulullah SAW dihina begitu saja, dan Nabi SAW dengan santainya menjawab wa alaik, untukmu, untukmu, untukmu juga. Ya, kemudian ketika Nabi SAW mendengar emosinya Aisyah yang seperti ini, Nabi SAW tidak membenarkan emosinya Aisyah. Ya Aisyah, tidak perlu kita marah kepada mereka dengan yang seperti itu. Mereka mengucapkan satu kalimat dan kita balikkan kepada mereka. Nah, ini menunjukkan bagaimana dakwah ini, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, butuh kesabaran. Nabi kita Muhammad SAW, jika sifat dan perilakunya terhadap non-muslim seperti sifat dan sikap kita saat ini terhadap sesama muslim yang beda pemahaman dengan kita, mungkin dakwah tidak akan tersampaikan ke sana dan kemari. Saya ulang pernyataan anak, bahwa jika sifat dan sikap Rasulullah SAW terhadap non-muslim sebagaimana sifat dan sikap kita terhadap sesama muslim yang beda aliran dan pemahaman, maka bisa jadi dakwah itu tidak akan keluar dari kota Mekah. Paham ikhwatal iman? Bahwa dakwah ini butuh hikmah, butuh mau'izah hasanah, butuh kesantunan, butuh akhlak, ya, butuh sikap dan perilaku. Kita saat ini butuh mempelajari bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap non-muslim, agar kita tahu bagaimana kita berakhlak dan beradab terhadap sesama muslim. Nah, alhamdulillah anak setiap Senin malam ada kajian live, tidak di Instagram tapi di YouTube anak, kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap ba'da Isya kurang lebih jam 7.40-an sampai menjelang jam 9, ya, membahas sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi membenci kesyirikan dan orang-orang musyrik bukan berarti kemudian kita tidak mendakwahi mereka. Harus mendakwahi mereka, menunjukkan sikap yang baik kepada mereka. Sikap yang baik ini bukan karena cari muka terhadap mereka, bukan. Karena memang sikap baik inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba antum perhatikan ikhwatal iman. Belum lama ini viral tentang pelecehan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun alhamdulillah umat Islam tidak ramai-ramai kemudian bareng-bareng kita mencaci maki dan menghina-hina selain umat Islam atau yang telah menghina kaum muslimin itu atau menghina Tuhannya, menghina agamanya. Karena itulah adab dan etika di dalam dinul Islam. Bukan berarti ketika ada seseorang mencela Tuhan kita, mencela Nabi kita, kemudian kita membalas mencela dan Tuhan dan Nabi mereka. Ya, itu bukanlah adab dan akhlak Islam. Kemudian juga kita bersikap ketika kita mengalami suatu masa memang kita diajak untuk berdamai dengan orang-orang non-muslim, ya, dengan misalnya sebuah negara Islam berdamai dengan negara kafir. Apakah boleh? Harus, bukan lagi boleh, harus. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dan jika mereka cenderung mengajakmu untuk berdamai, maka sambutlah ajakan damai itu dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anfal ayat 61. Oleh karena itu kita melihat dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana ketika orang-orang musyrikin Quraisy mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdamai pada perjanjian Hudaybiyah. Nabi menerimanya. Nabi SAW menerimanya dan sangat komitmen menjaga perjanjian itu. Tidak mau merobek perjanjian ini
Ya, sampai merekanya yang berkhianat. Baru oleh Nabi SAW diinvasi oleh beliau dengan peristiwa Fathu Makkah. Kemudian juga ikhwatal iman, apakah boleh kita membalas kebaikan yang mereka lakukan? Kemudian kita membalas kebaikan itu dengan hal yang serupa atau lebih baik? Ini tidak mengapa juga. Sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian karena agama yang kalian imani. Ya, Allah tidak melarang kalian untuk antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil terhadap mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersikap adil. Tapi konteksnya bukan di dalam mengucapkan selamat hari raya kepada mereka. Ya, kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim? Seringkali hal ini menjadi perdebatan di kalangan kaum muslimin ketika menjelang hari raya tertentu. Bagaimana hukumnya ini dan itu dan sebagainya? Sederhana ya ikhwatal iman. Apa hukum syirik? Hukum syirik apa? Maksiat yang paling besar, dosa yang paling besar, kriminal yang paling kriminal. Ya, dosa lain masih mungkin dimaafkan, tapi syirik tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bertanya, apa hukum seseorang yang mengucapkan selamat kepada temannya yang baru selesai berbuat dosa dan maksiat? Ya, baru selesai korupsi, selamat ya atas korupsinya, semoga sukses selalu. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya memberikan selamat kepada teman dan saudara yang baru saja berbuat zina? Selamat ya atas berzinahannya, semoga nikmat. Ya, apa hukumnya? Memberikan selamat terhadap perbuatan dosa di bawah syirik. Di bawah syirik. Hukumnya bagaimana? Sepakat kita tahu haram. Terus bagaimana kita memberikan selamat kepada pelaku perbuatan kesyirikan? Selamat ya karena lahirnya Tuhan Anda di tanggal ini. Kami mengucapkan, umat Islam yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah satu-satunya dan tiada sekutu baginya. Miliknya segala kekuasaan kerajaan dan segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita yang umat yang seperti ini kemudian memberikan selamat atas lahirnya Tuhan atau anak Tuhan misalnya. Ya, di mana la ilaha illallah yang ada di dalam hati kita ya ikhwatal iman, mengucapkan selamat terhadap perbuatan syirik yang dilakukan oleh seseorang. Itulah alasan kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim. Ya, bukan berarti tidak toleransi. Tidak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Mumtahanah ayat 8 yang baru kita baca, bagaimana kita bertoleransi kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Selama mereka tidak mengusir dari tempat tinggal kita karena alasan keimanan dan keyakinan kita, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil terhadap mereka. Dan bahkan Allah menutup ayat ini, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Kemudian juga seorang anak yang kebetulan orang tuanya non-muslim, apakah anak itu harus durhaka kepada orang tuanya di dalam Islam? Tidak. Seorang anak tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya yang non-muslim, ya, namun tidak berbakti dalam hal kekufuran dan kesyirikannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Luqman, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku yang kamu tidak diberi ilmu dan izin oleh Allah untuk melakukannya, jangan kamu taati kedua orang tuamu. Tapi apakah kemudian kamu harus durhaka? Tidak. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia, kedua orang tuamu yang musyrik itu di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bahkan saya sering kali bicara dengan teman-teman yang baru masuk Islam, tunjukkan keberadaanmu sebagai seorang muslim. Setelah dengan Islammu ini, dengan mu'alafmu ini, kamu lebih bakti kepada kedua orang tuamu, melebihi ketika kamu sebelum menjadi seorang muslim. Tunjukkan nur Islam ini, cahaya iman, kemuliaan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita
untuk berinteraksi dagang, jual beli, pinjam meminjam, selama itu semuanya dalam konteks-konteks yang halal bagi kaum muslimin. Ya, tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam konteks misalnya seperti pemboikotan produk tertentu karena mereka mendukung suatu perbuatan dosa dan maksiat dan mereka tidak mau taubat, ya. Dan mereka bersikukuh bahkan menjadikan itu sebagai simbol bahwa kami adalah pendukung perbuatan ini, misalnya perbuatan munkar, LGBT misalnya, atau yang semisalnya. Maka boleh kita kemudian mengembargo dan memboikot, tidak mengkonsumsi produk-produk mereka sebagai bentuk tidak supportnya kita terhadap hal-hal tersebut. Apakah yang seperti ini harus tanya kepada waliul amr? Tidak harus taat kepada waliul amr. Ya, bukan maksud tidak harus taat, tidak, apakah harus berdasarkan instruksi dari waliul amr? Tidak harus berdasarkan instruksi waliul amr sama sekali. Ya, karena ini adalah sikap menahan diri dari suatu produk tertentu adalah suatu sikap pribadi. Ya, tidak harus mutlak kita apakah menunggu fatwa perintah dari waliul amr. Jika waliul amr sampai memerintah, maka hukumnya jadi suatu kewajiban yang lebih. Ya, menjadi suatu kewajiban yang lebih jika diperintah oleh seorang pemimpin atau ulil amri kita. Namun jika tidak ada perintah dari mereka, namun kita mengetahui hal yang seperti ini, kita bisa menunjukkan sikap pribadi kita. Saya tidak mengkonsumsi produk ini karena saya lihat dia adalah pendukung pelecehan terhadap Rasulullah SAW misalnya, atau karena dia pendukung perbuatan maksiat tertentu LGBT dan yang semisalnya, atau karena dia pendukung ini dan itu, ya, perbuatan syirik dan kemunkaran dan yang semisalnya. Kemudian ikhwatal iman, juga boleh bagi seorang muslim ketika diundang oleh non muslim di dalam event-event, acara-acara makan, ya, hal-hal yang sifatnya mubah, ya, kita datang dalam undangan tersebut, itu diperkenankan, ya, bukan sesuatu yang dilarang selama tidak mengandung hal-hal yang sifatnya ritual peribadatan di sana. Juga berbuat baik kepada tetangga. Ya, tetangga ini bukan pilih-pilih. Yang muslim saja kita berbuat baik, yang non muslim kemudian kita tidak berbuat baik. Tidak seperti itu. Ya, tetangga memiliki hak tetangga walaupun non muslim. Dan hukumnya yang terakhir adalah terhadap non muslim ini, hukumnya haram bagi kita untuk berbuat zalim terhadap mereka. Ya, hukumnya haram berbuat zalim. Jangan dikira bahwa kalau terhadap non muslim boleh kita menipu misalnya, atau mengambil hartanya dengan tanpa hak, atau misalnya perbankan riba, kemudian kita mengajukan suatu proyek fiktif untuk mendapatkan untuk menipu sebagian dari pinjaman dan kita bawa lari uang itu misalnya, tidak mau bayar, kredit card tidak dibayar misalnya, kredit card haram hukumnya. Tapi di antara bentuk taubat kita dari itu bayar pokoknya, ya, bukan berarti kita lari dari tanggung jawab, ya, bukan berarti kita lari dari tanggung jawab. Haram hukumnya memanfaatkan kredit card, tapi bukan berarti kemudian kita, kalau sudah haram, saya tobat hari ini dan saya tidak mau bayar apapun dari itu. Kita lari dari tanggung jawab. Menipu walaupun kepada orang kafir hukumnya adalah zalim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum membawamu untuk menjadi tidak mau bersikap adil terhadap mereka. Bersikap adillah kamu, karena sikap adil itu adalah lebih dekat kepada ketakwaan. Allah menyebutkan dalam ayat ini kebencianmu kepada suatu kaum. Ya, kebencian Nabi SAW, kebencian para sahabat radhiyallahu anhum ketika turunnya ayat ini bukan kepada sesama muslim, tapi kepada mutlak kepada non muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bencimu kepada non muslim ini jangan sampai menyebabkan kamu menjadi orang yang tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat surat Yusuf 108 alhamdulillah telah selesai kita kaji, yang insyaallah besok sesuai waktu yang telah kita sepakati jam 5 sampai setengah 6 insyaallah kita akan membahas hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya engkau mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka hendaklah engkau misi awalmu kepada mereka
ajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ajak mereka untuk mengesahkan Allah. Dan jika mereka sudah taat kepadamu dalam hal ini, ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Dan jika mereka telah taat kepadamu, ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sedekah atau zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir. Dan jika mereka taat kepadamu, hati-hati kamu dengan harta yang mereka hormati, harta terbaik yang mereka jaga. Ya, karena dan hati-hatilah terhadap doanya orang yang terzalimi, karena orang yang terzalimi doanya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doanya. Riwayat ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bagaimana kita memahami hadis ini, ikhwatal iman? Insyaallah besok pagi kita akan membahas hadis yang mulia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.